Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu Amin Pratiwi. Kalian bisa panggil saya Ibu Ayu. Di sini saya mengajar sebagai guru ilmu pengetahuan alam atau guru IPA di SMP Negeri 3 Solear. Selama pandemi COVID-19 ini, kita belajar secara online. Salah satunya, di sini saya membuat video pembelajaran yang mampu mempermudah kalian dalam proses pembelajaran secara daring atau dalam jaringan ini. Hari ini, saya akan menyampaikan materi IPA kelas 8 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar untuk subtema gerak dan gaya. Saya menggunakan buku Ajar Kemdikbud edisi revisi tahun 2017. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. Peta konsep pada bab gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar ini terbagi menjadi gerak pada benda dan gerak pada makhluk hidup. Namun, pada video ini yang akan dijelaskan yaitu gerak pada benda mengenai gerak lurus dan gaya. Oke, kita lanjut ke konsep gerak. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang kalian ketahui tentang gerak? Lalu, gimana sih suatu benda dikatakan bergerak? Jadi, gerak itu merupakan proses perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dari suatu acuan. Lalu kita masuk ke jarak dan perpindahan ya. Kalian tahu nggak apa perbedaan jarak dan perpindahan? Kalau jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Gini contohnya, misalkan kalian setiap hari berangkat dari rumah ke sekolah, lalu dari sekolah ini pulang lagi ke rumah. Nah, jarak yang kalian tempuh dari rumah menuju sekolah itu 2 km. Maka kalau kamu pulang dari sekolah ke rumah lagi, berarti kan jaraknya 2 km juga. Jadi, jarak berangkat ditambah jarak pulang berarti kan 2 km ditambah 2 km sama dengan 4 km. Maka jarak tempuh total yang kamu lakukan yaitu 4 km karena tadi berangkatnya 2 km, pulangnya 2 km. Itu jaraknya sama dengan 4 kilo. Tetapi untuk perpindahannya yaitu 0 km. Kenapa 0 km? Karena tadi posisi awal kamu kan ada di rumah. Terus ketika kamu berangkat ke sekolah dan kamu pulang lagi ke rumah, berarti kan posisi akhir kamu ada di rumah juga kan? Nah, di sini kita bisa tahu nggak ada perbedaan antara posisi awal dan posisi akhir, karena sama-sama di rumah posisi awal dan posisi akhirnya. Makanya perpindahannya dinilai 0 km. Kelajuan. Kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Di sini kita untuk mengetahui kelajuan suatu benda dapat digunakan rumus V sama dengan S per T, yang mana V-nya ini merupakan kelajuan dengan satuan M per S atau meter per sekon, lalu S kecilnya ini merupakan jarak tempuh dengan satuan meter, dan T kecil ini merupakan waktu dengan satuannya S, sekon ataupun detik. Di sini ada contoh soal tentang kelajuan. Misalkan, Rudi berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Kecepatan Rudi berlari adalah titik-titik.
Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa lamanya Rudi berlari tadi, T kecilnya sama dengan 10 menit. 10 menit ini kita jadikan sekon atau detik. Caranya, 1 menit itu kan ada 60 detik. Maka, 10 menit dikalikan 60 detik. Hasilnya sama dengan 600 detik atau 600 sekon. Lalu di sini ada jarak yang ditempuh sama dengan 1,2 km. Kita jadikan ke meter. Karena dari kilometer ke meter ini turunnya 3 tangga, maka dikalikan 1000. Karena setiap turun 1 tangga dikalikan 10, maka hasilnya 1200 meter. Yang ditanya yaitu V atau kecepatannya. Maka dari rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu 1200 meter dibagi 600 sekon atau 600 detik, hasilnya sama dengan 2 meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke kecepatan. Kecepatan ini merupakan perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Yang mana jika di kelajuan tadi kita mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahannya. Adapun rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan delta S dibagi T. Delta S di sini menunjukkan selisih atau perubahan jarak tadi dibanding dengan T kecil atau waktu. Gerak lurus ini dibagi menjadi 2, yaitu ada GLB atau gerak lurus beraturan dan juga GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak ini merupakan gerak lurus beraturan yang melintas dengan kecepatan tetap setiap saat. Contohnya, yang pertama ketika mobil bergerak di jalan yang sepi. Yang kedua, ketika gerak penerjun setelah membuka parasutnya. Dan yang ketiga, ketika pesawat bergerak pada ketinggian tertentu. Selanjutnya ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yang mana pada GLBB ini bergerak pada lintasan dengan percepatan yang tetap setiap saat. Kalau pada GLB tadi atau gerak lurus beraturan tadi, yang tetap itu kecepatannya atau V-nya, sedangkan pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ini, yang tetap itu percepatannya atau A-nya. Di sini kita bisa mencontohkan GLBB dipercepat, contohnya yang pertama ketika benda jatuh dari ketinggian. Terus yang kedua misalkan ketika benda meluncur ke bawah. Atau yang ketiga ketika pesawat terbang sedang take off. Nah, untuk yang GLBB diperlambat, contohnya ketika batu dilempar ke atas, atau ketika mobil menaiki tanjakan, ataupun ketika mobil direm. Rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yang mana di sini ada gambar segitiga, itu namanya delta. Delta ini berarti perubahan atau selisih. Rumusnya A sama dengan delta V dibagi delta T, yang mana A ini merupakan percepatan dan delta V-nya ini merupakan perubahan kecepatan, sedangkan delta T berarti perubahan waktu. Contoh soal GLBB. Di sini, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Tentukan besar percepatannya. Di sini dapat diketahui bahwa kecepatan awalnya itu ketika mobil bergerak tadi kan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Bu, di sini 20 meter per sekon dapatnya dari mana? Dari sini. 72 km kamu jadiin ke meter, berarti dari kilometer ke meter.
turunnya kan 3 tangga, berarti 72 dikalikan 1000, yaitu 72.000 meter. Kemudian, jamnya kamu jadikan detik atau sekon. 1 jam itu ada 3.600 detik. Maka, kalau kita jabarkan, 72.000 meter dibagi dengan 3.600 detik sama dengan 20 meter per sekon, gitu. Jadi kalau misalkan ada soal kilometer per jam, kamu jadiin dulu yang kilometer jadi meter, yang jam kamu jadiin sekon atau detik, gitu ya. Kemudian di sini ada kecepatan akhirnya 0 km per jam. Berarti sama dengan 0 meter per sekon. Di sini ada selang waktunya juga diketahuinya, yaitu tadi berapa? 5 sekon atau 5 detik. Maka untuk mengetahui besar percepatannya, kita menggunakan rumus yang tadi. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, yaitu 20 meter per sekon tadi dikurangin 0 dibagi 5. Maka hasilnya 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat ya. Kita masuk ke gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan, yang mana gaya ini dibagi menjadi 2, yaitu ada gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh artinya gaya yang bersentuhan dengan bendanya, sedangkan gaya tak sentuh, gaya yang tidak bersentuhan dengan bendanya. Contohnya kalau gaya sentuh itu seperti gaya dorong, seperti kita mendorong sebuah meja, atau gaya gesek, gaya tarik, gaya pegas, gaya otot, dan lain-lain. Sedangkan gaya tak sentuh, contohnya seperti gaya gravitasi, gaya listrik, maupun gaya magnet. Nah, yang terakhir ini ada tugas mandiri pertama yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Kamu nggak boleh mengcopy paste jawaban dari internet ataupun jawaban teman. Jadi harus menggunakan jawaban sendiri, gitu ya. Baik, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.